Ketika cambuk dilemparkan ke arahnya, pupil matanya yang cerah langsung meledak dengan cahaya dingin yang tajam. Tiba-tiba sebuah tangan datang dan meraih cambuk Sheila di udara dan berkata, "Sheila, apakah kamu mulai menumpahkannya lagi?" Amelia melihat bahwa ternyata itu adalah Tuan Mardi. Dia ada di sini. Tuan Mardi adalah pangeran yang tidak takut akan langit dan bumi di ibu kota Makassar, dan Sheila adalah putri biadab ibu kota Makassar. Keduanya saling berhadapan, yang cukup menarik. Sheila tidak menyangka Tuan Mardi akan menendang. Keempat anggota ibu kota Makassar selalu dalam kondisi baik. "Bapak Mardi, saya mau kasih sedikit pelajaran seperti, apa hubungannya denganmu? Pelacur kecil, siapa yang kamu tegur?" Suara Sheila berhenti tiba-tiba, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah dilanggar. Tuan Mardi baru saja memarahi gadis kecilnya. Pada saat ini, Tuan Mardi mengendurkan tangannya dan melepaskan cambuk. Dia berjalan ke arah Amelia dan merangkul bahu Amelia yang wangi. "Sheila, kamu tidak ada hubungannya. Tapi wanita ini tidak bisa disentuh. Karena dia wanitaku, kamu bahkan tidak bisa menggerakkan salah satu rambutnya." "Apa?" Mata Sheila membelalak. Amelia adalah wanita Tuan Mardi? Maya, yang selama ini menonton pertunjukan, juga melotot. Dia tidak tahu bagaimana Amelia juga berhubungan dengan Mardi. Amelia tidak membutuhkan bantuan Tuan Mardi. Sekarang dia datang dan memeluk bahunya seolah-olah mereka sangat akrab satu sama lain. Dia masih berbicara omong kosong di sini, dan dia tidak bisa berkata-kata. Amelia segera ingin mendorongnya menjauh, tetapi dia merasakan tatapan suram dan dingin menimpanya, menatapnya. Amelia melihat tubuh langsingnya bergetar dengan cepat, dan Henry ada di sini. Henry tidak tahu kapan dia akan berada di sini. Dia berdiri di sudut sekarang, dan cahaya redup membuat wajah tampannya berkedip dan lebih gelap. Dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi dia menatapnya dengan mata yang dalam dan sipit. Dia menatapnya dengan tatapan yang sangat dingin, jijik seolah-olah dia adalah sesuatu yang kotor. Hati Amelia sepertinya disengat lebah, dan dia dipenuhi rasa sakit. Saat ini, Maya juga melihat Henry. Dia berlari dengan cepat dan tersenyum manis. "Henry, kenapa kamu ada di sini?" Henry mengalihkan pandangannya dari wajah Amelia, menatap Maya di depannya, dan berkata dengan suara rendah, "Ada pesta, jadi aku datang ke sini. Aku baru saja melihat kalian bersama. Apakah kamu tidak terluka?" "Tidak." Maya yang prihatin tersenyum. Dia menjelaskan, "Henry, tadi ada kesalahpahaman. Sheila mengira Amelia dan Bisma bersama, dan sekarang Tuan Mardi tiba-tiba muncul, mengatakan bahwa Amelia adalah wanitanya." Amelia secara alami mendengar kata-kata Maya. Maya ini sengaja mendiskreditkannya, hampir mengatakan bahwa dia sedang bermain-main dengan laki-laki. Amelia ingin berbicara, tetapi suara Henry yang rendah dan acuh tak acuh terdengar di telinganya. "Jangan buang waktu memikirkan orang seperti itu." Amelia tiba-tiba terdiam, dan dia berkata, "Orang seperti ini, orang macam apa dia?" Mardi menyempitkan matanya dan berkata, "Tuan, sudah lama sekali aku tidak melihatmu. Siapa yang kamu bicarakan barusan?" Henry mengangkat kelopak matanya yang tampan. Tatapannya tertuju pada wajah tampan dan mempesona Mardi. Kedua pria itu saling memandang, percikan api beterbangan kemana-mana. "Mengapa Tuan Mardi bertanya?" "Saya sedang membicarakanmu, dan saya juga akan dengan setia memperingatkanmu. Jika tubuhmu terlalu kotor, yang terbaik adalah melakukan tes AIDS." Henry melontarkan kata-kata yang paling konyol. Ekspresi Amelia berubah drastis. Dia menatap Henry yang tinggi dengan bingung. Melihat gelas tipisnya dibuka dan ditutup, dia hampir tidak bisa mengerti apa yang dia katakan. Mardi marah dan berkata, "Henry, kamu telah mengambil bubuk mesiu. Katakan saja padaku jika kamu ingin bertarung denganku,
karena tanganku gatal. Henry tersenyum dengan santai. Oke, kudengar Mardi telah memukul Makassar dengan tak terkalahkan, tetapi dengan alasan bahwa saya tidak berada di ibu kota Makassar. Sekarang saya tentu saja bersedia berlatih dengan Tuan Mardi. Semua orang tercengang, termasuk Maya dan Sela. Ini awalnya adalah medan perang wanita, tetapi ketika kedua pria itu datang, mereka tidak setuju satu sama lain. Kedua pria ini sepertinya tidak memiliki persimpangan, bukan? Apa yang mereka perjuangkan? Mardi sudah sangat kesal. Sekarang Henry begitu provokatif, dia melepaskan Amelia dan melangkah maju dalam 2 langkah. Henry bahkan tidak bersembunyi. Saat tinjunya mengenai dia memukul wajah tampan Mardi dengan 1 pukulan. Kedua pria itu langsung berantem. Tidak tahu siapa yang berteriak. Adegan itu lepas kendali dalam sekejap. Pangeran Mahendra dan Pangeran Suranto bertengkar di koridor. Semua orang ketakutan dan melarikan diri. Keduanya adalah orang-orang besar yang tidak bisa diprovokasi oleh Makassar. Senyuman di wajah Maya menghilang, wajahnya pucat dan terdiam di tempat. Dia belum pernah melihat Henry berantem. Dalam kesannya, Henry dengan sempurna mewarisi bakat bisnis keluarga Mahendra. Ia mulai terjun di dunia bisnis saat masih remaja. Ketika orang-orang di lingkaran mereka masih tertawa dan bermain, dia sudah keluar masuk Vanity Fair. Maya ingat bahwa dia pernah bertarung sekali, tetapi bertahun-tahun yang lalu, jejak pertarungan itu telah terhapus dan hampir tidak ada yang mengingatnya. Dia sepertinya sedang berjuang untuk ibunya saat itu. Lalu untuk siapa dia berantem kali ini? Maya menatap Henry saat ini. Mardi telah bermain sejak kecil. Dia benar-benar tak terkalahkan, tapi kali ini dia menemui tunggul yang keras. Henry sama sekali tidak kalah dengannya. Dia menembak dengan cepat dan kejam dengan setiap tinjunya. Dengan kekuatan yang sangat ganas, Mardi dipukul, tetapi Henry tidak jauh lebih baik dan keduanya terluka. Jangan berkelahi, Maya bergegas ke depan, mencoba menghentikan perkelahian. Henry, jangan melawan. Kali ini, Sela menghampiri dan menarik Maya dan berkata, Maya, jangan maju, nanti kamu kena pukulan, berbahaya sekali. Adegan itu berangsur-angsur lepas kendali. Kedua pria itu merusak banyak hal. Amelia berlari ke depan, mengulurkan tangan kecilnya, dan meraih pakaian Henry. Cukup Henry, jangan berkelahi. Mata Henry merah, dan dia menoleh untuk melihat Amelia. Dari sudut pandangnya, bujukannya saat ini adalah palu nyata untuk melindungi Mardi. Dia langsung berkata, pergi. Amelia terjungkal ke tanah karena kekuatannya. Gadis jelek, Mardi menciut dan berkata dengan marah, Henry, apakah kamu pria brengsek? Jenis kemampuan apa yang kamu gunakan dengan seorang wanita? Melihat Amelia jatuh ke tanah, Henry tiba-tiba menegang, dan hatinya sepertinya digenggam oleh tangan yang kuat, sangat menyakitkan. Henry, Mardi bergegas, meraih kerah Henry dan memukulnya dengan kuat. Amelia, kamu baik-baik saja? Devina dan yang lainnya berlari dengan cepat dan dengan gugup memeriksa luka Amelia. Tubuh langsing Elena bergetar. Aku baik-baik saja. Setelah berbicara, dia berdiri dan tidak melihat kedua pria yang bertengkar lagi. Dia berjalan keluar dan pergi. Henry memperhatikannya berjalan. Sosok rampingnya menghilang sedikit demi sedikit. Dia menarik pandangannya dan tiba-tiba menjadi sedikit tertarik pada pertarungan. Dia merasa bahwa dia benar-benar membosankan, jadi dia berlari ke sini untuk bertarung. Mardi berkata, Henry, saya katakan bagaimana dibuat gugup oleh apa yang sebenarnya mengasyikkan. Kamu dicampakkan, jatuh cinta? Ekspresi Henry tidak jelas. Dia mengambil jasnya, mengangkat kakinya, dan pergi. Mardi melihat bahwa dia gugup dan pergi. Dia ingin bergegas dan melakukan perkelahian lagi,
tetapi wajahnya sakit. Henry ini benar-benar mencoba yang terbaik untuk meninju wajahnya, mungkin mencoba menjelekkannya. Mardi merasa Henry cemburu padanya, cemburu pada wajahnya yang tampan. Amelia pergi ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya dengan air dingin, lalu mengucapkan selamat tinggal pada Devina dan yang lainnya, dan meminta mereka untuk mengatakan kepada Melanie, dia kembali dulu. Amelia merasa sedikit tidak nyaman, kepalanya pusing dan dia menunjukkan tanda-tanda demam. Dia jarang sakit sejak kecil hingga kebanyakan, apalagi demam. Tapi kali ini kematian penyakit itu begitu dahsyat sehingga tidak bisa dibendung. Amelia masuk ke dalam lift. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh dahinya, cukup panas. Kali ini dia keluar tanpa jarum di tubuhnya, jadi dia harus kembali dan memberi dirinya jarum lagi. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.